Setiap insan di dunia ini tidak ada yang tahu akhir kisah hidupnya seperti apa. Seperti kisah berikut ini. Dikisahkan hiduplah seorang ahli ibadah bernama Syekh Barseso pada suatu masa. Di setiap harinya ia selalu melakukan sholat 1000 rakaat. Barseso juga memiliki murid yang sangat banyak. Suatu ketika Barseso kedatangan setan yang menyamar menjadi manusia. Setan itu menyamar dan mendatangi Barseso dengan maksud meminta untuk menjadi murid barunya. Diterimalah ia menjadi murid Barseso. Pada beberapa kesempatan, Barseso selalu mendapati murid barunya itu selalu melakukan sholat juga. Bahkan sholatnya melebihi 1000 rakaat yang biasa dilakukan oleh Barseso. Wahai fulan, kenapa engkau sebegitu bisanya melakukan sholat dengan khusyuk dan jumlah rakaat yang melebihi aku? Bagaimana caranya? Murid tersebut menjawab sambil menangis. Betul, aku bisa melakukan sholat sebanyak dan sekhusyuk ini karena dahulu aku banyak melakukan dosa. Akhirnya aku bertobat dan sholatku banyak dan khusyuk ini. Kalau kamu ingin sholat yang banyak dan khusyuk seperti aku, kamu harus melakukan dosa yang banyak sepertiku terlebih dahulu. Oh ya? Bagaimana caranya saya melakukan dosa? Dengan menyekutukan Allah, jawab setan. Tidak mungkin menyekutukan Allah. Itu dosa yang terlalu besar. Apakah ada hal yang lain yang dosanya lebih kecil lagi? Tanya Barseso. Membunuh orang, jawab setan. Tidak, itu perbuatan yang berhubungan dengan manusia. Hal itu akan membuat reputasiku hancur, jawab Barseso. Zina, lanjut setan. Apalagi dengan melakukan zina? Barseso menolaknya. Kalau begitu, ada dosa yang paling kecil dan tidak berhubungan dengan manusia. Minum minuman keras, sahut setan lagi. Baik, jika minuman keras dosanya yang paling kecil, aku akan melakukannya untuk segera bergegas bertobat kelak. Singkat cerita, Barseso melakukan perbuatan itu. Setelah Barseso minum minuman keras, tak lama ada seorang perempuan yang lewat di depan Barseso. Setan yang menyamar sebagai muridnya Barseso itu lantas tak tinggal diam. Ia kembali membujuk Barseso untuk menzinahi perempuan tersebut. Setelah Barseso sadar karena takut perbuatannya diketahui oleh orang, dibunuhlah perempuan yang dizinahi oleh Barseso itu. Tak lama kemudian berita terbunuhnya perempuan itu sudah tersebar. Masyarakat setempat mulai mengetahui bahwa Barseso lah yang telah membunuhnya. Tersebarnya berita tersebut tiada lain merupakan perbuatan setan yang menyebarkan beritanya secara diam-diam tanpa sepengetahuan Barseso. Akhirnya Barseso diseret dari kuilnya dan diadili di depan masyarakat untuk dihukum mati. Ketika sampai di lapangan dan dipertontonkan banyak orang, datanglah muridnya itu. Barseso memanggil murid tersebut. Wahai fulan, bantulah aku akan dihukum mati. Kalau begitu sembahlah aku akan membantumu, rayu setan. Bagaimana mungkin aku bisa menyembahmu? Tubuhku dalam keadaan diikat dan tak berdaya, keluh Barseso. Kau cukup kedipkan matamu sebagai tanda kau menyembahku, ucap setan tersebut. Kemudian tanpa berpikir lama, Barseso mengedipkan matanya sebagai pertanda bahwa ia menyanggupi untuk menyembah setan yang menjelma sebagai muridnya itu. Namun naas, setelah murtad, hukuman gantung untuk Barseso terjadi dan ia mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Nauzubillah min zalik.